Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan ulas berita terkait PGRI Bapak Ibu, di mana di berbagai media Bapak Ibu ini kita lihat dari Bumen News-nya, sejumlah guru di Subang keluhkan naiknya iuran bulanan PGRI. Kemudian bukan hanya itu, ini berbagai media Bapak Ibu dari Radar Waikanan juga menyampaikan bahwa guru di Lampura keluhkan dugaan pungli PGRI. Kemudian dari Instagram Centang Biru, dari salah satu akun untuk guru, Ruang Temu Guru, menyatakan sejumlah guru honorer menyampaikan keberatan atas kebijakan penarikan iuran oleh PGRI. Dan media nasional juga mengangkat Bapak Ibu. Ini dari Tempo, salah satu media nasional ya. Guru honorer mengeluhkan meski bukan anggota PGRI tetapi tetap ditarik iuran. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu rame di media sosial terkait iuran PGRI ya, dan di beberapa daerah memang itu terpantau ada kenaikan ya. Ini salah satunya tadi di media, sejumlah guru di Subang keluhkan naiknya iuran bulanan PGRI. Nah, seperti apa respon dari pengurus besar PGRI di Jakarta? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Salah satu media nasional, Tempo, juga ini mengangkat ini berisi informasi yang bisa menjadi penjelasan untuk para guru. Sekjen PGRI, Sekretaris Jenderal PGRI Bapak Ibu menyatakan bahwa guru yang keberatan dengan besaran iuran bulanan bisa mundur. Mari kita baca beritanya baru kita pahami sama-sama. Dudung mengklaim PGRI adalah organisasi profesi yang bersifat terbuka dan sukarela. Sekjen PGRI, Dudung Abdul Qadir, menanggapi kritik sejumlah guru honorer yang merasa keberatan dengan iuran bulanan organisasi dan menuding PGRI tidak transparan dalam pengelolaannya. Dudung menegaskan PGRI adalah organisasi profesi yang bersifat terbuka dan sukarela. Jika ada guru yang merasa tak sepakat, mereka bisa menyatakan keluar dari keanggotaan. Kalau mereka merasa keberatan, tinggal datang ke PGRI dan sampaikan. Kalau merasa bukan anggota PGRI tapi dipotong, pasti dikembalikan. Sederhana saja. Nah, ini kata Sekjen PGRI. Dudung menyatakan dalam aturan organisasi, anggota PGRI wajib membayar iuran sebagai bentuk komitmen terhadap organisasi. Kalau sudah menjadi anggota ya wajib membayar iuran. Jangan hanya jadi anggota, tapi terus menuntut tanpa ikut menanggung beban organisasi, ucapnya. Dudung menyebut iuran sebagai darah daging organisasi. PGRI, kata dia, tidak menerima bantuan dana dari pemerintah dan sepenuhnya hidup dari iuran anggotanya. Nominal iuran minimal secara nasional ditetapkan sebesar 8.000 per bulan. Jadi secara nasional ada ketetapan Bapak Ibu, minimal 8.000 per bulan, sebagaimana keputusan Kongres. Dana itu kemudian dibagi ke berbagai jenjang, 10% ke pusat, 20% ke PGRI provinsi, 30% ke kabupaten kota, 40% ke cabang Bapak Ibu. Nah, namun di lapangan banyak guru honorer melaporkan potongan iuran yang lebih besar, antara 60.000 sampai 100.000 per bulan. Wah, tinggi ya. Sebagian menyebut pemotongan dilakukan tanpa persetujuan dan penjelasan di awal. Dudung tak menampik kemungkinan adanya kebijakan iuran tambahan di daerah. Menurutnya, hal itu bisa terjadi berdasarkan hasil rapat organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kata beliau, kalau ada keputusan sepihak ya tinggal disampaikan. Kita berbasis koordinasi dan forum organisasi. Sebelumnya, Bapak Ibu, Perkumpulan Guru Honorer Muda mempertanyakan transparansi pengelolaan dana iuran yang ditagih ke mereka oleh PGRI setiap bulannya. Jadi ada komunitas guru honorer muda yang menuntut atau mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran. Anggaran yang dikumpul setiap bulan untuk apa? Iuran setiap bulan untuk apa? Nah, itu yang dimaksud ya. Seorang anggota perkumpulan, Andi Febriansa, mengklaim mereka justru mendapat intimidasi saat meminta transparansi pengelolaan iuran tersebut. Kata Pak Andi seperti ini, ada yang pernah diancam untuk dimutasi dan dipersulit. Besaran iuran yang diminta, kata Andi, memang tak begitu besar. Untuk guru yang mengajar di sekolah negeri biasanya sekitar 10.000 sampai 60.000 per bulan. Tapi bagi guru honorer yang gajinya tak seberapa, buat kami itu terasa memberatkan. Apalagi, kata Andi, ia tak merasakan manfaat apapun setelah membayar iuran sejak menjadi guru dari 2020. Andi pernah mengajar di sekolah swasta di Jakarta. Saat itu, guru swasta mendapatkan dana hibah dari Pemprov sebesar 500.000 per bulan.
Tetapi dana yang harusnya jadi hak Andi malah dipotong sepihak oleh anggota PGRI. Nah, lumayan loh 100.000 itu dipotong. Itu baru saya yang dipotong. Coba dikali dengan berapa jumlah guru yang dipotong dengan jumlah yang sama, kata Pak Andi. Jadi, jika ada iuran rutin, Andi merasa akan melekat pula hak dan kewajiban di dalamnya. Dengan membayar iuran kepada PGRI, Andi merasa ia telah menunaikan kewajiban sebagai anggota. Maka sudah semestinya penerimaan iuran dalam hal ini PGRI bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak profesi keguruan, kata Pak Andi. Namun kenyataannya, Andi menilai PGRI justru menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi guru, terutama guru honorer yang hidup dalam ketidakpastian dan ketidakadilan. Alih-alih menjadi rumah perjuangan profesi guru, PGRI dianggap telah menjelma menjadi alat hisap yang membebani. Organisasi ini bukan hanya gagal memperjuangkan nasib guru, tapi juga sering kali tampak menjadi perpanjangan tangan negara dalam melanggengkan kebijakan-kebijakan yang menindas, kata Andi. Ya, ini kritis ya dari Pak Andi. Kemudian dia berharap agar guru honorer lainnya berani bersuara dan mengevaluasi, bahkan mengusulkan untuk membubarkan PGRI. Luar biasa. Sebagai gantinya, Andi mengatakan perlu membantu organisasi profesi keguruan yang benar-benar berpihak pada martabat, kesejahteraan, dan perjuangan guru. Sampai tuntutannya pembubaran PGRI, Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi berawal dari iuran yang dianggap sebagian kalangan guru itu tinggi, kemudian transparansinya kurang, ya seperti itu. Kemudian selain transparansi, guru ya dari komunitas guru muda tadi merasa kewajiban sudah terpenuhi, tapi hak-haknya tidak mereka dapatkan. Dalam hal ini perjuangan PGRI rasanya kurang nampak dalam hal ini yang dimaksud oleh komunitas guru muda tadi, seperti itu. Namun Bapak Ibu, dari pihak pengurus besar PGRI pusat ya, PB PGRI, itu menyampaikan bahwa dari Sekjen PGRI Pak Dudung menyampaikan jika guru keberatan dengan besaran iuran bulanan yang ditarik oleh PGRI, itu guru tersebut bisa mundur. Bapak Ibu bisa mundur dari keanggotaan atau mundur dari organisasi PGRI itu sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Sekjen PGRI Bapak Ibu, dan ini diangkat oleh media nasional Bapak Ibu. Jadi informasinya valid, bukan berita hoax. Bagaimana tanggapan dan respon Bapak Ibu terkait iuran bulanan, kemudian PGRI secara umum? Silakan cantumkan di kolom komentar Bapak Ibu, kita sharing dan diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.